pertemuan sebelumnya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang, ada masih ingat? Ya, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang belum kita memulai pembelajaran, saya minta satu orang mewakili memimpin temannya untuk berdoa sebelum. Saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Setelah berdoa, sedikit kita mengenang perjuangan para pahlawan, tentunya juga untuk bagaimana membangkitkan selalu jiwa nasionalisme kita. Kita menyanyikan bersama salah satu lagu nasional. Sama-sama ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengucapkan kehadiran. Ada yang terhadir kah? Ada ya. Oke, coba dibuka untuknya. Saya sudah kirimkan link di sana untuk link absensi supaya nanti Bapak cek ya siapa-siapa yang belum hadir. Sedikit merefleksi pengetahuan kalian terkait pembelajaran kita yang sudah dilakukan beberapa pertemuan sebelumnya. Silakan dibuka grupnya, kemudian diklik linknya. Waktunya hanya 5 menit ya. Sejak kalian mengklik linknya, memulai klik start itu hanya 5 menit ya. Ini dalam bentuk game. Jadi pertanyaannya ada 5. Jadi waktunya cuma 5 menit sejak kalian mengklik start. Kita lihat ya progresnya. Pilih jawaban yang benar, nah. Jadi banyak soalnya, baca baik-baik soalnya. Siapa selesai? Selesai. Oke. Yang lain selesai? Mungkin karena gamenya terlalu sulit mungkin ya. Jadi antara kecepatan membaca dengan menyelamatkan diri juga ya. Itu mungkin jadi pengaruh juga. Jadi konsentrasinya terbagi-bagi. Oke, lanjut ya. Setelah kita sedikit mengulas bagaimana pengetahuan dasarnya kalian. Nah, masih ingat ilustrasi yang kemarin saya berikan? Kira-kira ini tentang apa? Ya, jadi ilustrasi yang saya berikan ini bagaimana menganalogikan terkait dengan pengaruh katalis. Yang mana kalau misalkan kalian yang dari rumah masing-masing ingin berangkat ke sekolah, yang satunya hanya berlari, sementara yang satunya hanya menggunakan kendaraan. Kalau kita menganalogikan, ya, ini kan reaksi yang sama. Artinya reaksi kemudian bagaimana kalian mampu menyimpulkan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang ketiga, bagaimana merancang percobaan tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Kemudian setelah merancang, bagaimana kalian mampu untuk melakukan percobaan tersebut, dan setelah membuat percobaan bagaimana menyajikan hasil percobaan. Jadi jelas ya, bertingkat sampai pada akhirnya kalian nanti diminta untuk menyajikan hasil percobaan yang kalian buat. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama merancang sebuah proyek yang mana masing-masing kelompok itu membuat proyek yang berbeda. Sudah disepakati bersama ya, pada pertemuan sebelumnya masing-masing kelompok membuat sebuah proyek yang dibuat untuk melihat bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi, dan juga untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian bikin sendiri di LKPD-nya. Jadi sebentar ini kalian diminta masing-masing kelompok maju ke depan presentasi
hasil percobaannya dari awal, mulai dari pertanyaan yang dibuat, kemudian bagaimana merancang percobaan dan melakukan percobaan sampai pada hasil yang diperoleh. Oke? Jelas ya? Jelas kira-kira? Ya, Pak. Oke, masing-masing kelompok sudah bikin percobaannya? Sudah. Apa rancangannya? Bagaimana bagaimana hasil rancangannya? Bagaimana kalian melakukan itu percobaan? Kemudian bagaimana hasil yang diperoleh? Oke? Jelas ya? Jadi ada tiga tahapan ya, merancang, melakukan, dan memaparkan hasil. Oke? Jelas kira-kira? Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari pembuatan tapai dari singkong menggunakan ragi dan tanpa ragi. Adapun pertanyaan dari kelompok kami pertemuan sebelumnya, yaitu apakah suhu dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi? Jawabannya, peningkatan suhu akan mengakibatkan peningkatan energi kinetik partikel. Oleh karena itu, semakin banyak partikel yang memiliki energi kinetik di atas nilai energi aktivasi, sehingga peningkatan suhu akan mempercepat laju reaksi. Kemudian kami akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara pembuatan tapai dari singkong. Tape singkong, bahannya air, singkong, ragi, dan daun pisang. Alat-alatnya kompor, panci, baki plastik, sendok, kain. Adapun langkah-langkahnya, kupas kulit singkong sampai bersih, cuci dengan bersih, lalu potong-potong panjang sekitar 10 cm. Lalu singkong diiris dan didinginkan, ditata pada baki yang dilapis daun pisang. Lalu ragi tape ditaburkan secara merata pada singkong. Singkong yang sudah diberi ragi ditutup rapat, ditunggu selama 2-3 hari. Lalu tape siap disantap. Sedangkan dari segi warna sama-sama berwarna kuning karena didiamkan selama 3 hari, kurang lebih 3 hari. Rasanya yang menggunakan ragi itu manis dan juga sedikit asam, sedangkan tanpa ragi tidak memiliki rasa seperti tadi. Iya, tadi pakai ragi. Iya. Jadi dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, ya dapat diambil kesimpulan bahwa ragi sangat mempengaruhi dalam pembuatan tape singkong. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tanggapan kira-kira terkait mengenai hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok 4. Jadi kelompok 4 merancang percobaan tentang pembuatan tape berbahan dasar singkong, yang mana satunya pakai ragi, yang satu tidak pakai ragi. Dari segi aroma, rasa, dan tekstur. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja proyek kami, yaitu adonan yang dicampurkan ragi dan adonan yang tidak dicampurkan ragi. Pertanyaan dari pertemuan lalu itu adalah apa perbedaan yang terjadi pada lajur reaksi yang diberikan katalis dengan lajur yang tidak diberikan katalis. Jadi jawabannya yaitu lajur reaksi yang diberikan katalis lebih cepat mengalami reaksi daripada lajur reaksi yang tidak diberikan katalis. Hal ini terjadi karena katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara memperkecil energi aktivasi. Jadi proyek dari kelompok kami yaitu adonan donat yang diberikan ragi dan yang tidak diberikan ragi. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama, bahan dan alatnya tepung terigu 120 gram. Setelah 30 menit dapat kita lihat adonan yang diberi ragi
tampak mengembang, sedangkan adonan yang tidak diberi ragi tidak terjadi reaksi apapun. Ini yang tidak pakai ragi. Tidak pakai ragi, sedangkan ini pakai ragi. Lebih lembut ya, lebih padat. Ragi dalam adonan tersebut berfungsi sebagai katalis yang dapat mempercepat mengembangnya adonan. Kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 2 melihat bagaimana pengaruh dari ragi ini, di mana adonan yang pertama diberi ragi, yang kedua tidak diberi ragi, dibandingkan ternyata tadi kesimpulannya bahwa banyak perbedaan dari segi tekstur, warna. Kelompok 1 kita berikan kesempatan, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan proyek kami, yaitu pematangan buah menggunakan karbit. Mengapa katalis dalam reaksi berfungsi mempercepat reaksi? Jawabannya yaitu katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis mampu menurunkan energi aktivasi dengan cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Percobaan ini karbit sebagai katalis, sebagai penghantar laju reaksi. Pada pisang yang tidak diberikan karbit akan lebih lama matang karena tidak ada katalis dalam percobaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Kesempatan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu tape dengan ragi dan tape tanpa ragi. Untuk masuk terlebih dahulu, kita akan menjawab pertanyaan yang kami buat pada pertemuan sebelumnya yang akan dibaca oleh teman saya. Pertanyaannya, apakah setiap reaksi yang diberikan katalis selalu mempercepat laju reaksi? Jawabannya ya, benar, karena reaksi yang diberikan katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Adapun kesimpulan dari hasil pengamatan kami yaitu tanpa adanya ragi maka tidak ada mikroba yang melakukan fermentasi dan tape tidak akan dibentuk. Dan jika diberi ragi, proses fermentasi didukung. Dapat dilihat bahwa tape yang diberi ragi akan lebih bagus dikonsumsi daripada tape tanpa ragi. Dapat disimpulkan bahwa katalis pada percobaan ini sangat terpengaruh. Tangan dulu untuk kelompok 5. Ingat apa energi aktivasi? Energi minimum yang digunakan untuk melakukan reaksi adalah energi aktivasi. Jadi kalau dari grafik ini bisa dipastikan misalkan energi segini ya, energi segini. Oke, jadi ini energinya, tingkatan energinya dengan bereaksi di puncak sini. Oke, jadi ada bisa menyimpulkan kira-kira just one of you. Yaitu katalis memperkecil energi aktivasi sehingga mempercepat laju reaksi. Bahwa katalis benar-benar mempengaruhi, benar-benar mempercepat yang namanya laju reaksi. Evaluasi yang kalian harus jawab dalam waktu 10 menit. Ada sekarang ya, 10 menit. Silakan digunakan waktunya untuk menjawab. Hanya 2 ya. Oke. Bahwa ketika nanti kalian tidak mencapai KKM, tentu ada program berizin, dan bagi yang sudah melakukan KKM akan mendapatkan program pengayaan penguatan materi-materi yang sudah dipelajari, tentunya terkait materi tentang laju reaksi. Oke, jelas sih sampai di sini. Terakhir mungkin siapa tadi yang memimpin doa?